Shalom semuanya, aku mau ngucapin selamat datang buat kita semua yang udah bisa join pada ibadah online pada hari Rabu ini. Yuk, sebelum kita masuk ke dalam ibadah pada hari ini, aku mengundang kita semua untuk melakukan saat hening sejenak. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita menyatukan hati dan berdoa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang masih kami bisa rasakan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk nafas kehidupan, dan terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah pada hari ini. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai kami semua. Biarlah ibadah kami pada hari ini bisa terlaksana dengan baik, dan biarlah kami selalu bersukacita, dan kami bisa menjadi pelaksana atau pelaku firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa pada hari ini kami akan mendapatkan sesuatu yang baru Tuhan, yang akan kami pelajari melalui firman pada hari ini Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Karena itu kita gak perlu takut akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita percaya kita punya Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Marilah kita menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Marilah kita menyanyikan lagu ini dari awal dengan hati yang penuh dengan sukacita dan semangat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya,
kita bersama-sama menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Sekarang marilah kita fokuskan diri kita ke Tuhan dan kita mau sama-sama menyembah Tuhan lebih lagi. Kami kembali kepadamu Tuhan. Mungkin kemarin-kemarin kami jauh daripadamu Tuhan, tapi sekarang kami ingin mendekatkan kepadamu Tuhan. Kami ingin diubah, kami ingin dibarui Tuhan. Dan kami percaya bahwa waktumu pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, yes Lord, waktumu pasti yang terbaik Tuhan. Rancangan-Mu luar biasa bagi anak-anak-Mu Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Marilah kita masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, Allah kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami telah berkumpul melalui ibadah online ini untuk bersekutu, beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Tiba waktunya kami akan belajar keberadaan firman-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus berkarya penuh di tempat kami masing-masing, terlebih di hati dan pikiran kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, supaya firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hati kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan berkati kami semua yang mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman, hari ini hari libur ya, hari perayaan Hari Waisak, dan bersyukur teman-teman semua bisa gabung di persekutuan doa hari Rabu ini. Dan kebetulan hari ini aku akan membagikan sharing aja, sharing firman Tuhan ke kita semua. Sebenarnya sharing ini tujuannya tuh untuk mengingatkan kita, terus juga memberikan apa ya?
referensi, panduan, kayak gitulah, untuk gimana bisa kita tuh memiliki keinginan yang selaras dengan Tuhan. Mungkin di antara kita banyak yang masih sering ngelakuin atau ngebuat schedule di jurnal, terus ngelakuin hal-hal yang mungkin kadang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar nih, sharing juga. Gimana sih kira-kira supaya kita tuh bisa fix, bisa untuk memperbaiki hal-hal seperti itu. Aku akan coba untuk share screen dulu. Oke, apakah terlihat di layar teman-teman semua? Oke, di sini tulisannya God's plan for your life. Tapi sebenarnya apa sih hubungan God's plan for your life sama keinginan kita tuh biar selaras sama firman Tuhan? Ini sering banget terjadi di antara kita sebagai anak muda, kita semua kan anak muda di sini. Di depan pintu nanti misalkan nanti kamu nggak dapet rezeki loh, aneh gitu kan. Tapi itu kepercayaan dulu, ini hanya sebagai contoh aja. Nah, kita juga pengen tahu nih, kenapa sih gue tuh harus punya keinginan yang selaras sama firman Tuhan? Emang sebenarnya Tuhan tuh mau apa sih? Apa sih benefit buat gue? Apa sih manfaat buat gue? Kebanyakan orang-orang mikir seperti itu kan. Makanya di sini aku tulis POV from God. POV itu artinya point of view. Jadi kita sebagai anak muda sering juga dibilang harus open mind. Jangan cuma pemikirannya tuh di satu sisi aja, tapi harus punya pemikiran seperti dua mata uang gitu ya, dua mata koin yang kalau kamu lihat depan, kamu harus lihat belakangnya juga. Bahkan sisi lingkarannya pun kamu juga harus tahu. Jadi jangan berpikir cuma di strict satu aja gitu. Nah, kita akan lanjut. Nah, ini menarik nih. Pertanyaannya adalah FAQ itu artinya frequently asked question ya. Jadi pertanyaan tanya jawab yang sering ditanyakan sama anak-anak muda khususnya. Pertanyaan pertama nih, pertama dan terakhir sih kan pertanyaan cuma satu. Kenapa banyak anak muda saat mencari kesenangan cenderung memiliki keinginan yang berseteru dengan Allah? Mungkin di antara teman-teman ada yang mau jawab, kira-kira aja kenapa? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah kok. Mungkin aku tunjuk aja kali ya biar cepat. Mungkin dari Sam, coba Sam. Kalau menurut kamu nih, kenapa sih banyak anak muda yang kalau saat mencari kesenangan tuh cenderung memiliki keinginan berseru dengan Allah? Menurut kamu apa? Kalau menurut aku, kenapa anak muda mencari kesenangan cenderung memiliki keinginan yang berseteru ya. Kalau menurut aku karena biasanya kesenangan anak muda itu tuh mengarah ke yang arah negatif. Jadi tuh kayak kontradiktif uh, dengan Allah gitu. Kayak misalnya mencari kesenangan di luar yang nggak baik, pasti kan itu bertolak belakang sama firman Tuhan kan, sama ajaran Tuhan kayak gitu sih. Oke, thank you Sam. Aku bakal cari satu orang lagi. Tadi menarik ya, Sam bilang karena kecenderungan anak muda tuh melakukan hal-hal negatif. Apakah demikian? Mungkin ada yang mau tambahin. Kalau misalkan dari Feli deh, Felicia. Fel, apakah betul anak muda sering melakukan hal-hal negatif? Dan kalaupun enggak, menurutmu kenapa? Kok tapi banyak orang yang bilang anak muda itu cenderung memiliki keinginan yang berseteru dengan Allah? Oke. Kalau menurut aku setuju sama Sam juga sih. Mungkin kalau misalnya kenapa banyak anak muda kalau mau kesenangan cenderungnya yang berseteru dengan Allah karena kalau menurutku mungkin karena manusia kan pada dasarnya kan udah jatuh dalam dosa, terus jadi dia kayak lebih ingin memenuhi keinginannya sendiri, kayak keinginan dagingnya sendiri daripada mengikuti keinginan Allah gitu. Oke, thank you Feli. Oke, mungkin nanti teman-teman yang mau, sebelumnya. Mungkin buat teman-teman nanti yang mau tambahin menurut kalian apa, saran kalian apa, kalian boleh tulis di chat, nanti aku bakal baca. Jadi sebenarnya benar ya, kenapa sih banyak anak muda tuh yang saat mencari kesenangan cenderung memiliki keinginan yang berseteru dengan Allah. Senang menurut orang itu kan berbeda-beda ya, senang itu luas gitu. Dengan aku bisa ngelihat kalian di sini aja tuh udah seneng gitu. Tapi
emang pada dasarnya kalau disimpulkan, kenapa bisa cenderung bertentangan dengan kehendak Allah, karena kebanyakan dari kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita akan masuk ke sini, ke quotes ya. Hidup tuh kalau nggak ada quotes kayaknya nggak seru gitu kalau kata orang. In life, love is not everything, but without love, love is nothing. Ini dokter Debasis Merida yang ngomong. Sebenarnya kenapa sih, apa hubungannya keinginan manusia atau keinginan kita sebagai anak remaja terus harus selaras dengan kehendak Tuhan, lalu ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan hubungannya dengan love itu apa? Nah, sebelumnya kita artiin dulu nih. In life, love is not everything. Dalam hidup, cinta atau kasih itu emang bukanlah segalanya. Tapi tanpa adanya kasih, hidup itu nggak menjadi apapun, nggak menjadi apa-apa. Hidup itu hampa, nothing. Mungkin kita sering dengarnya, money can buy anything but not everything gitu. Uang bisa membeli semuanya tapi tidak bisa membeli segalanya. Terus hubungannya love itu apa sih, Ser? Karena kita membahas mengenai God's plan for your life, keinginan dan rencana Allah atas kehidupan kita, semua ini berdasarkan dari love-nya Tuhan sendiri, yaitu kasihnya Tuhan. Terus kalau misalkan love itu banyak artinya kali, nggak cuma tentang kasih. Betul, orang Indonesia itu unik, makanya keunikan orang Indonesia adalah mengartikan satu bahasa Inggris menjadi arti yang sangat banyak. Love, itu artinya cinta, mengasihi, sayang, demen, suka, terus apa lagi? Banyak banget gitu kan. Tapi sebenarnya love yang diajarkan sama Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Jangan pernah kita mendefinisikan love itu menjadi hal yang sangat sempit. Makanya di persekutuan yang minggu lalu, kalau kalian ikut juga, dan dengar, aku menambahkan bahwa love itu, mengasihi orang itu nggak boleh dikotakkan. Contoh, aku mengasihi Yuda gitu kan, ada Yuda di sini ya. Aku mengasihi Yuda karena ya Yuda sebatas petua gue di POUD. Tapi kalau dia bukan, ngapain gue harus mengasihi dia gitu kan. Tapi banyak orang yang mengartikan love itu sayang. Kalau gue mengasihi cowok, artinya gue sayang, gue cinta sama dia. Tapi sebenarnya yang mau diajarkan adalah love itu adalah sebuah komitmen, sebuah pilihan, dan itu bukan perasaan. That's why di Alkitab juga dibilang Tuhan itu adalah Tuhan yang maha pemaaf, maha kasih, maha segalanya. Karena kenapa? Tuhan mengasihi kita bukan berdasarkan perasaan dia. Saat dia nih ngelihat Feli cantik, makanya gue kasihani. Tapi kalau misalnya Felicia nggak cantik, ngapain gue cinta dia, ngapain gue mengasihi dia? Enggak. Love itu adalah sebuah komitmen. Love itu adalah pilihan kita, dan harus tindakan nyata, butuh effort besar. Tapi kan, Sar, dia udah nyakitin hati gue, yaitu love. Saat kamu pertama udah komitmen untuk love dia, kamu harus komitmen untuk selamanya. Kamu nggak bisa merubah love-mu itu karena dia udah menjadi mantanmu, misalkan ya. Tiba-tiba kamu love-nya hilang. Nah, itu salah tuh love-nya. Kita harus perbaiki, coba pelan-pelan love yang kita berikan itu sebenarnya love apa? Apakah itu kasih yang datang dari firman Tuhan atau bukan? Dan lanjut, ini big konsep dari yang pengen aku bahas sebenarnya. Big konsepnya. Hidup ini tidak akan pernah ada kepastian. Dan hidup yang digembalakan Tuhan adalah mereka yang memiliki blessedness atau kepuasan batin yang tidak duanya. Tadi kita udah di awal udah ngomongin mengenai keinginan kita agar bisa selaras sama keinginan Tuhan. God's plan for your life, gede banget gitu kan. Rencana Tuhan, siapa sih yang bisa menebak-nebak apa yang Tuhan pikirkan? Tapi di konsepnya tuh sederhana seperti ini. Hidup itu nggak akan pernah ada yang tahu apa yang bakal terjadi. Kita nggak pernah tahu nih, abis aku ngomong kayak gini, mungkin aja aku dapat berkat, mungkin aja dapat musibah, mungkin aja dapat segalanya. Abis kalian mendengar hal ini, mungkin aja kalian punya masalah, tiba-tiba tercerahkan. Tapi mungkin juga enggak. Hidup itu nggak ada yang pernah tahu kepastiannya. Tapi kita bisa merancang dan merencanakan. Nah, balik lagi, tapi kehendak Tuhan lah yang terjadi. That's why kesimpulan yang bisa kita sederhanakan dalam pemikiran manusia adalah hidup ini tidak akan pernah ada kepastian. Nggak kayak hubungan ya. Hubungan juga kalau misalkan nggak ada kepastian, nggak enak kan, digantung terus. Tapi kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang akan selalu memberikan damai sejahtera. Maka di sini dibilang, hidup yang digembalakan Tuhan adalah mereka yang memiliki blessedness. Even kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi 5 detik kemudian, tapi kita punya Tuhan yang akan selalu memberikan damai sejahtera bagi kehidupan kita.
dan kepuasan batin yang tidak duanya. Ini adalah poin-poin yang aku mau bahas, yang aku mau bagiin ke kita semua. Sebenarnya ini aku pernah bagiin juga sih dulu, cuman udah lama banget. Ya ini aku merecall kembali apa yang kita udah pernah tahu, yang pernah kita dengar. 5 FAQ lagi, frequently asked question about God's plan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan, ini adalah tanya jawab, tapi kita lihat dari POV-nya Tuhan ya, point of view-nya Tuhan. POV yang Tuhan berikan kepada kita yang sering ditanyakan sama anak-anak. Rencana Tuhan itu apa? Nah ini dia 5 poinnya. Yang pertama, rencana Tuhan itu nggak serumit yang kita pikirkan. Yang kedua, ini bukan tentang apa yang kamu lakukan, tapi melainkan siapa kamu, yaitu orang yang melakukannya. Ketiga, rencana Tuhan itu tentang bagaimana kita bisa menemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, ternyata dalam rencana Tuhan tuh ada 3 aturan yang tidak tertulis tentang sebuah rencana. Yang tadi aku bilang, hidup ini tuh nggak pernah ada yang kepastian. Dan kita sebagai manusia, nggak semua hal harus kita pertanyakan. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa ditanyakan dan tidak bisa dijawab secara langsung. Dan yang terakhir, terus gimana kalau misalnya kita nggak bisa melihat rencana Tuhan? Nah, kita akan sharing satu-satu. Nah, ini menarik banget nih. Mungkin aku pengen salah satu dari kita lagi bacain supaya kita tidak mengantuk di siang hari. Dari siapa ya? Ke Gideon deh. Gideon, boleh minta tolong dong untuk bacain ini. Apa yang kamu lihat di layar? Have you ever heard Tuhan memiliki sebuah rencana untuk hidupmu? Thank you, Gideon. Ini pertanyaan yang sangat menarik kan? Oke. Nah, Gideon, sekarang karena kamu udah bacain, coba aku yang tanya ke kamu. Pernah nggak sih kamu mendengar dari guru sekolah minggu, atau kamu masih sekolah minggu, dari kakak gerejamu, teman rohanimu, atau mama papa, kakak, dede, atau siapapun mengenai pertanyaan, Tuhan itu memiliki sebuah rencana loh untuk hidupmu. Pernah nggak kamu dengar hal itu? Pernah. Pernah. Terus saat kamu mendengar kata-kata itu, apa yang kamu bayangkan? Yang ada di bayanganku, apa ya? Gini ya, aku sih kalau untuk menjawab pertanyaan ini, aku sebenarnya udah cerita waktu dulu ya, waktu halnya aku kuliah, yang apa ya namanya? Yang waktu itu dulu, yang apa tuh ya? Yang soal kuliah kan orang tuaku itu pengennya aku itu masuk PTN. Tapi masuk PTN itu kan nggak mudah. Iya kan, butuh tes apa namanya, ada SBMPTN, terus ada ujian mandiri, dan aku sempat lihat kayak ada PTS bagus gitu kan, yang waktu itu sempat masuk di Unpar ya kalau nggak salah, Parahyangan, masuk waktu itu ngambil HI, nggak masuk waktu itu. Terus tes lagi ke UKI, ngambil yang sama, nggak masuk juga. Nah, udah tuh, habis itu bingung mau masuk apa kan. Mungkin aku lihat nih, aku tes apa namanya, Untar kan. Aku ambil waktu itu ilmu komunikasi, sama yang kedua kalau nggak salah hukum. Nah, pas udah dites, ternyata wah, aku lulus nih komunikasi, dan puji Tuhan lancar sampai sekarang. Itu sih. Oke, thank you Gideon. Aku ingat Gideon pernah sharing tentang itu juga. Intinya mengenai, kalau bisa aku simpulin ya, mengenai ya gimana Gideon bisa dituntun dari universitas-universitas yang ada sampai akhirnya kamu bisa ada di Untar ini ya. Dan bahkan kalau misalnya bukan rencana Tuhan dan bukan God's plan ya, mungkin aku nggak akan bisa kenal Gideon, mungkin Gideon nggak akan ada di sini, dan mungkin teman-teman semua juga nggak akan bisa mendapat kesaksian dari kehidupannya Gideon. Dan ini juga jadi bahan pertanyaan buat kita juga. Have you ever heard? Apakah kamu pernah mendengar atau pernah
timbul dalam hati kamu, rema dalam kehidupan kamu, atau kamu baca Alkitab mengenai Tuhan tuh punya rencana loh untuk hidupmu. Atau kita sampai saat ini, umur 21 tahun, umur 17, 18, 19, 20, itu malah belum pernah mendengar sama sekali mengenai hal ini. Ini akan menjadi sebuah pertanyaan yang besar untuk kehidupan kita. Selanjutnya, nah ini udah gak asing ya, kisah Abraham. Abraham tuh selalu menjadi sebuah kisah yang sempurna, sebuah kisah yang selalu digunakan di semua firman, kebanyakan tuh menjadi sebuah sosok, seorang yang memiliki ketaatan yang luar biasa sama Tuhan. Dan di sini aku udah tulisin juga, Abraham adalah contoh yang sempurna sebagai gambaran ketaatan, bahkan di saat rencana Tuhan terdengar tidak masuk akal. Loh, emang dia sempurna, Sar? Dia tetap manusia, dia nggak sempurna. Tapi dalam kehidupannya, semua orang mengenal Tuhan. Semua orang mengenal bagaimana in the end, finalnya tuh final destination-nya Abraham ini ketika dia taat sama Tuhan. Bahkan dia melalui hal-hal yang nggak pernah dibayangkan. Di sini aku harap kita buka Alkitab fisik kita, jangan menggunakan HP terus, karena ya gampang ke distract. Kita baca di Kejadian 12 ayat 1 ini. Ini aku simpulkan dulu. Intinya Kejadian 12 ayat 1 ini kan mengenai bagaimana Tuhan menyuruh Abraham meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Aku bakal ceritain sedikit aja ringkasannya. Intinya adalah Abraham tuh punya 3 poin keunikan yang menurutku itu luar biasa banget, bisa kita lihat dan bisa kita renungkan. Yang pertama adalah di masa tuanya Abraham ini sama istrinya Sarah, dia dikaruniakan anak. Itu pertama. Dan yang kedua, anaknya ini malah harus menjadi korban persembahan bagi Tuhan. Dan apa yang harus kita ambil? Yang kita ambil adalah sikap dan ketaatan Abraham. Kebayang nggak sih hal yang kalian tunggu-tunggu saat kalian dapat, kalian nunggu berpuluh-puluh tahun, kalian dapat, terus tiba-tiba ada orang atau mama kamu atau papa kamu bilang, buang sekarang. Gak enak kan rasanya kan? Tapi berbeda dengan kisah Abraham. Yang ketiga, ya ini yang aku mau kasih ke kita semua adalah Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi dari tanah kelahirannya ke tempat yang ditunjukkan sama Tuhan. Dan yang menarik adalah Kejadian 12 ayat 4 ini. Di sini, Kejadian 12 ayat 1 ini kan perikopnya mengenai Abraham dipanggil Allah. Ayat 4-nya, setelah Tuhan intinya ngomong, berfirman kepada Abraham apa yang harus dia lakukan. Ayat keempatnya, langsung dibilang, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Point of view yang bisa kita ambil adalah, apakah kita selama ini taat sama Tuhan? Apakah kita dalam kehidupan ini, kalau Tuhan ngomong sesuatu sama kita dan kita sadar itu suara Tuhan, kita langsung ngelakuin. Tapi aku yakin banget sih, cenderung di kita tuh kebanyakan bertanya-tanya dulu. Yakin nih gue kesana? Yakin nih, misalnya kita jadi Abraham ya. Yakin nih, ke tempat itu, gue udah tua loh. Dan gue udah nyaman di sini. Di sini gue udah terkenal, gue punya posisi, gue punya jabatan. Tapi saat gue pindah ke tanah situ, ke lapangan sana, apakah gue akan mendapatkan hal itu? Apakah tempatnya strategis? Itu bagus buat gue. Apakah itu buat masa depan gue bagus? Buat anak cucu gue bagus? Emang bertanya kayak gitu salah? Enggak. Bertanya seperti itu enggak salah. Tapi yang aku mau highlight adalah motivasi hati sebenarnya. Motivasi hati itu enggak terlihat ya teman-teman. Tapi apa yang kamu lakukan itu mencerminkan dari hatimu. Seringnya seperti itu. Dan karena kebetulan Abraham, Tuhan mengubah namanya dari Abram menjadi Abraham, yaitu Bapa orang banyak, dan terjadilah demikian. Yang pertama, rencana Tuhan tidaklah serumit yang kamu kira. Mungkin secara teori gampang ngomong, ngafalin, diomongin tuh gampang, tapi prakteknya susah. Memang, makanya di sini dibutuhkan namanya ketaatan, di sini dibutuhkan yang namanya iman. Dan aku akan bacain ayatnya, Ibrani 11 ayat 1-3. Teman-teman boleh buka juga, boleh baca juga. Ibrani 11 ayat 1-3 adalah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang kita tidak dapat kita lihat. Iman itu bentuk sesuatu yang nggak pernah kita lihat, tapi kita percaya terlebih dahulu. Banyak mujizat terjadi, semua karena apa? Semua karena bentuk iman. Banyak di Alkitab kisah-kisah simpel yang dilakukan orang, karena iman kepercayaan yang kecil, itu bisa mengubahkan hidupnya yang luar biasa.
Kita nggak perlu berpikir kayak, ya mujizat mah cuma terjadi sama leader-leader rohani. Mujizat tuh cuma terjadi sama pendeta doang. Enggak. Bahkan di kitab Wahyu, aku kemarin beberapa hari ini belajar kitab Wahyu, di situ intinya ada satu ayat yang bilang, Tuhan itu memberikan kesempatan kepada setiap anak-anaknya untuk merasakan mujizatnya. Tapi tergantung bagaimana sikap hati dan motivasi kita untuk menerima. Ada loh orang yang mau menerima berkat Tuhan, ada yang mau tahu hikmat Tuhan, tapi di hatinya tuh mencobai Tuhan. Coba deh kalau gitu, berarti gue harus doa nih, gue doa supaya Tuhan ngasih gue hikmat. Ya coba-coba aja, siapa tahu Tuhan kasih. Nah itu mencobai namanya. Berbeda dengan kamu mengimaninya, bahwa kamu sudah menerima, bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu. Kita lanjut. Sar, terus gimana kalau lu bilang tadi rencana Tuhan itu nggak serumit itu, berarti ada dong konsepnya, ada dong hal-hal atau referensi lah kalau anak kuliah zaman sekarang ya. Referensinya dari mana nih biar gue bisa gampang temuinnya? Dari website apa ini? Nah inilah 3 website yang Tuhan pakai buat kehidupan kita. Firman, komunitas, dan pengalaman. Firmannya, di Instagramku, aku ada sharing. Kita nggak bisa berkata, dan jangan pernah kita berkata, Tuhan nggak menjawab doamu, kalau kamu nggak pernah membuka Alkitabmu. Seakan-akan kamu doa 40 tahun, pagi, siang, sore, malam, bahkan setiap detik, setiap waktu, setiap nafas kehidupan kamu berdoa. Tapi kamu tuh nggak meyakininya, kamu nggak mengimaninya, dan kedua, kamu nggak pernah membaca firman Tuhan. Kamu cuma nempel berkat rohani sama teman rohanimu, sama kakak rohanimu, atau bahkan sama pendeta yang sharing firman Tuhan setiap hari di YouTube, dan kamu nempel berkat aja. No, Tuhan mau kamu merasakan berkatnya langsung. Dengan apa? Kamu baca satu hari, satu pasal. Firman Tuhan itu kata mutiara yang nggak akan pernah kamu dapatkan di tempat lain, yang nggak akan pernah habis remanya dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, komunitas. Aku mendorong, mengajak, dan menyarankan setiap kita yang dengar di sini untuk masuk komunitas. Kenapa? Seberapa penting? Mungkin teman-teman yang udah masuk komunitas udah bisa ngerasain secara langsung ya, entah leader atau anak-anak kelompok kecil lah, kalau di quote anak-anak kelompok kecil, itu udah merasakan juga gimana sih hidup digembalakan, bagaimana sih hidup berkelompok dengan orang-orang yang satu visi sama kita. Kalau dari aku pribadi, kita pasti punya namanya teman sekunder dan primer kan. Teman kita di kampus, teman kita di lingkungan rohani. Saat kita punya masalah, tak gitu. Teman kita yang dari dunia lah ya, duniawi maksudnya tuh yang kelompok, kita kuliah, yang kayak gitu-gitulah. Mereka akan menyarankan kita untuk melakukan sesuatu agar kita terbebas dari masalah. Tapi, yang masalah itu nggak kelar. Kita senang, tapi sesaat. Perasaan itu hanya sesaat. Contoh, udahlah ngerokok aja, ke diskotik aja gini-gini. Seneng nggak? Seneng lah, pasti dong. Kelihatan kok, pasti muka orang seneng, have fun. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Enggak. Yang ada nambah masalah, duit habis, pusing, mungkin domain orang tua jadinya, jadi kelihatan anak gak benar, seperti itu. Tapi bagaimana dengan komunitas kita? Komunitas rohani kita adalah mereka yang menolong kita. Mereka yang menjadi home bagi kita. Contohnya apa? Kita kumpul di POUD. Aku yakin dan percaya kita semua dari sini bukan sebuah kebetulan. Aku tahu kita semua punya banyak kegiatan, tapi aku tahu dan percaya juga bahwa kita ada di sini tuh dengan satu tujuan, sama-sama pengen tahu apa sih God's plan buat kehidupan kita. Komunitas rohani, mereka juga nggak menyelesaikan masalah kita. Masalah kita yang harus kita hadapi, nggak bisa dihindari. Dihindari itu tuh artinya kita memperpanjang jangka waktunya aja, tapi nggak menyelesaikan masalahnya. Komunitas rohani itu selalu mengingatkan kita bahwa kita tuh nggak pernah bisa sendirian. Loh, tapi gue lebih suka sendirian, Sar. Percayalah, aku di sini sama omaku, dan sekarang omaku lagi nggak stay di sini. Aku berasa banget gimana rasanya sendiri. Bahkan kita dari kecil pun selalu diajarin kan dalam dunia IPS atau PKN lah, kita tuh makhluk sosial, nggak akan pernah bisa sendirian. Intinya, masuklah dalam komunitasmu, entah dalam POUD, dalam gerejamu, tertanamlah di sana. Dan yang terakhir, pengalaman. Seseorang nggak mungkin bisa menyadari atau memahami sesuatu tanpa dia mengalaminya terlebih dahulu. Kita nggak bisa di-sharingin sama orang, terus kita bilang, I feel you. Kalau sendiri nggak pernah ngerasain. Tapi kita bisa memosisikan diri kita, ya contohnya seperti lu, apa sih yang gue rasain. Nah, pengalaman inilah Tuhan bekerja, menjadikan banyak orang mengenal Tuhan lebih jauh lagi, banyak orang yang bertobat, bahkan banyak orang yang mengalami pengalaman
dia bisa merubah orang lain. Bukan merubah, membawa atau menjembatani lah orang lain untuk mengenal Tuhan. Kita sebagai leader, teman-teman juga, jangan pernah punya pemikiran, gue akan mengubah lu. Enggak. Hanya Tuhan yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Tapi kita bisa menjadi perpanjangan tangannya untuk membawa dia semakin dekat sama Tuhan. Jadi kalau teman-teman nanya, sesimpel itukah rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Terus Tuhan bekerja melalui apa? 3 ini. Bukalah firman-Mu, jangan buka Instagram-Mu. Karena Instagram-Mu, your Instagram is not your Bible. Instagram-Mu bukanlah Alkitab-Mu. Jangan pernah kamu nganggap, oh gue kan buka Instagram setiap hari, banyak ayat firman Tuhan tuh, gue terberkati memang. Tapi bukalah Alkitab fisikmu. Yang kedua, komunitas serta nama di sana. Yang ketiga adalah pengalaman. Di situ Tuhan bekerja dan memberitahukan rencananya atas kehidupan kita. Dan di sini ada ayatnya. Ini ayat yang umum banget yang sering kita dengar. Mazmur 119 ayat 105. Kita boleh buka juga. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita itu bukan matahari loh. Pelita itu bukan matahari yang menyinari dunia. Tapi pelita itu seperti lilin. Sinar kecil yang hanya bisa menerangi beberapa langkah di depanmu. Firman-Mu bukan berarti, berarti firman itu cuma menerangi beberapa langkah gue. Bukan. Tapi ini mengenai God's plan. Kalau kamu mengetahui semua rencana dan rancangan Allah, percayalah teman-teman, gak ada tuh yang namanya kesaksian, iman mengubah kehidupan seseorang. Lalu kalau misalkan Tuhan udah ngasih tahu semua rencana dan rancangannya ke kamu, untuk apa kita mengimani segala sesuatu? Untuk apa Alkitab menulis iman itu terbentuk dari apa yang gak pernah kita lihat? Untuk apa Tuhan mempunyai visi untuk menjadikan semua orang muridnya? Yang Tuhan mau adalah percaya sama dia. Percayalah setiap langkah yang ada di depan kalian. Jangan terlalu pusingin 70 tahun kemudian. Punya visi itu bagus untuk masa depanmu. Tapi berproseslah dari hari ini. Apa yang kamu lakukan? Perubahan kecil apa yang kamu lakukan hari ini? Bukan ke depan. Bukan yang ada 70 tahun kemudian, tapi lakukanlah di saat kamu yang bisa untuk melakukannya di hari ini. Selanjutnya, have you ever asked, apa yang harus saya lakukan? Pernah nggak bertanya, apa yang harus gue lakuin dong? Soal gue udah tahu nih, tadi kan udah dikasih tahu mengenai rencana Tuhan, dia bekerja melalui 3 hal. Terus kalian pernah nggak sih bertanya, terus gue harus ngapain dong sekarang? Atau mau masuk perkuliahan, mau masuk nyari pekerjaan. Pernah nggak sih nanya ke Tuhan, aku mau kerja di mana nih cocoknya, passion yang bagus buat aku? Pernah nggak sih? Kalian boleh jawab dalam hati kalian sendiri. Nah, ini poin yang kedua ya. Ini bukan tentang apa yang kamu lakukan, tapi siapa kamu. Orang yang melakukannya. Aku diingetin sama gereja anakku, karena aku bersyukur pelayanan di gereja anak, banyak hal yang aku dapetin di sana. Dari kisah Maria dan Marta, itu yang sering banget kita dengar juga kan. Aku menjadi Marta waktu itu. Di saat aku sibuk banget pelayanan. Wah, hidupku itu menjadi, aku percaya dan yakin tuh waktu itu, aku menjadi satu-satunya mahasiswa yang sangat produktif banget. Tapi ini menurutku aja. Kuliah lancar, sama dosen lancar, pelayanan di gereja lancar, apalagi UKM lancar, pelayanan di kampus lancar juga, mau di mana, mau di rumah lancar, semua lancar. Dan aku berpikir semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Aku selalu berdoa seperti itu. Tapi saat aku pelayanan di gereja, aku tertegur dengan kisah Maria dan Marta. Aku menjadi Marta kan. Aku sibuk di sana, terus kayak ada ayatnya kan, dialognya ngomong kayak, aku marahin Maria, yang kayak, kalau mau bantuin gue sih, kita kan harus menyiapkan diri kita untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Nah inilah yang harus kita perbaiki, POV-nya Tuhan. Semua orang yang memberitakan firman Tuhan selalu bilang, bangunlah hubunganmu sama Tuhan. Bangunlah hubunganmu sama Tuhan. Bekerja itu nggak salah, pelayanan itu nggak salah, tapi yang salah adalah ketika kamu mengubah motivasi hatimu tuh dari pelayanan, itu untuk menyenangkan hatimu seakan-akan Tuhan tuh akan senang. Tapi hubunganmu nggak pernah kamu bangun dalam kehidupan sehari-hari. Kamu nggak pernah gereja, kamu nggak pernah saat teduh,
kamu nggak pernah kumpul sama komunitas rohanimu, tapi kamu melayani gitu loh. Kamu bilang apapun yang kamu lakukan itu untuk nama Tuhan, tapi keseharianmu kamu nggak pernah bangun mesbah doamu, nggak pernah bangun menara doamu sendiri. Tuhan nggak mau itu. Aku selalu bilang sama anak kelompok kecilku, Tuhan tuh nunggu loh di kasur, di ujung kasur kita. Dia duduk, dia nungguin kita setiap jam 8 malam atau setiap kapan lah kamu biasa berdoa sebelumnya, di mana kamu berdoa, dia nungguin, Tuhan nungguin. Tuhan bilang, kapan kamu mau kumpul sama aku lagi? Kapan kamu mau cerita, hari ini kamu ngapain aja? Aku dengar kamu ngomong sama pacar kamu. Aku dengar kamu cerita sama sahabat-sahabat kamu. Aku dengar katanya kamu mengalami masalah dan aku menunggu kamu cerita sama aku hari ini. Apa yang terjadi hari ini? Aku pengen tahu semuanya. Loh, seakan Tuhan tahu segala, Tuhan tahu. Tapi hubungan itu dibangun dari komunikasi. Dua arah. Apakah dalam keseharian kita, setiap kita berdoa itu hanya menjadikan Tuhan sebagai jin kita? Yang cuman, Tuhan kabulkanlah doaku, bangun, biar aku dapat berkat, orang tua aku dapat rezeki, ekonomiku lancar, kesehatanku lancar, terus bisa dapat laptop baru, di ulang tahunku ini aku supaya aku dapat berkat. Tapi tok amin sampai sana. Tapi apakah kita pernah diem di bawah hadirat Tuhan, di bawah kaki Tuhan, dengerin Tuhan ngomong apa dalam hidup kita? Kalau emang belum, hari ini coba untuk lakukan itu. Di Matius 22:36 ini mengatakan mengenai kisah para orang Farisi ya, yang nanya gara-gara Tuhan punya ngasih tahu ke kita mengenai 10 hukum Taurat, kayak Tuhan percaya dan yakin kan kita nggak ada yang bisa ngelakuin itu, so di perjanjian baru Tuhan menggunakan hukum kasih. Nah ini 3 hal ini, mengenai mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan poin yang tengah ini mungkin kaget kali ya, loh emang ada mengasihi diri sendiri. Nanti aku akan bahas juga. Mengasihi Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama dan pertama. Susah dilakuin. Percaya deh, aku pun juga susah untuk melakukan itu. Mengasihi sesuatu yang nggak pernah kita lihat sebagai bentuk iman. Tapi kita percaya Tuhan ada. Semua terjadi semua karena only by God's grace. Sering banget kita ngomong gitu. Coba kalian mungkin saling follow Instagram satu sama lain, kalian lihat teman-teman kalian di caption Instagramnya apakah ada yang menggunakan ayat Alkitab atau menggunakan ayat-ayat rohani, kata-kata rohani, tapi kalian lihat juga bandingin sama kehidupan dalam kehidupannya sehari-hari. Apakah dia mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hati, jiwa, raga, pikiran, dengan kehidupannya? Dan yang kedua, mengasihi sesama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan untuk orang lain, itu mencerminkan apa yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Aku pernah sharing juga mengenai self-love. Ada beberapa orang yang DM aku secara pribadi, loh, Sar, lu ngajarin self-love salah tuh. Itu mah selfish namanya. Aku tanya, tahu nggak bedanya self-love dan selfish? Enggak. Nah, self-love itu artinya bukan kamu menjadi pusat perhatian dalam kehidupan kamu. Tapi bagaimana kamu bisa melihat point of view yang Tuhan berikan atas kehidupanmu. Identitas. Identitas itu penting, teman-teman. Aku punya beberapa temanku yang sampai aku tuh memuji dia tuh ratusan kali, dia menolak ribuan kali. Aku selalu bilang, lu tuh berharga, lu tuh oke, lu tuh keren, lu tuh cantik, lu tuh pintar. Dia menolak itu semua. Enggak, gue mau apalah, gue mau butiran tenggo, gue mau butiran ini, butiran debu. Tapi enggak loh. Banyak hal yang orang lain bisa lihat, kebaikan yang kita bisa lihat dalam kehidupan kalian. Dan ini menjadi penting. Ketika kamu bisa tahu identitas kamu apa, kamu bisa mengasihi orang lain sesuai dengan apa yang kamu lihat. Kalau ada di antara kita mungkin nggak bisa fully mengasihi orang lain, itu artinya kita belum bisa mengasihi diri kita secara penuh juga. Aku ada sharing di Instagram story-ku, aku foto notes kecil yang aku selalu tempel di kacaku. Tulisannya, "Good morning Sarah, you look so great today." It's okay if intinya nggak apa-apa kalau misalkan lu nggak bisa ngelewatin hari ini, seenggaknya ada gue sama Tuhan. Itu penting loh untuk not self reminders buat kita. Karena nggak semua orang di lingkungan kita itu akan selalu memuji kamu. Kamu adalah kamu yang bisa membuat dirimu itu lebih baik lagi setiap harinya. Dan ini juga berhubungan ya mengenai ini tentang apa, ini bukan tentang apa, tapi ini tentang siapa. Artinya
bukan tentang apa yang kamu lakukan dalam kehidupan, tapi Tuhan mau rencana itu tergenapi karena emang kamu itu punya identitas yang penting di hadapan Allah. Jadi ini 3 hal yang bisa kita lakuin untuk kita tuh bisa semakin tahu dan menyelaraskan keinginan Tuhan dan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Selanjutnya nih, ini quotes juga. Mungkin kita tidak akan selalu tahu kehendak Tuhan, tapi kita selalu bisa berjalan di jalannya. Dan salah satu cara terbaik untuk memperoleh hikmat adalah melalui doa. Yakobus 1 ayat 5 ini mengenai doa. Kita nggak akan pernah tahu jalan di depan kita nggak akan pernah tahu kehendak Tuhan, kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, nggak pernah selalu ya maksudnya, nggak pernah ada orang yang bisa menyelami pemikiran Tuhan, tapi kita selalu bisa berjalan di jalannya. Kita nggak bisa melarang burung lagi terbang di atas kita, tapi kita bisa menggunakan respon kita dengan menyingkir. Itu yang bisa kita lakuin dalam kehidupan kita. Semakin kamu kudus di hadapan Allah, semakin kamu akan mengenal dan dekat dengan Tuhan juga. Dan salah satu cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk menerima hikmat, pengwahyuan dari Tuhan adalah dengan kita berdoa. Bangunlah hubungan doamu sama Tuhan. Bangunlah hubunganmu dengan keseharianmu itu sesuai dengan rencana Tuhan. Ini mengenai ketika kamu berdoa, ketika kamu memiliki hikmat, ketika kamu dituntun oleh Roh Kudus, ada 3 hal ini yang akan kamu dapatkan. 1 Korintus 2, 12-13, teman-teman nanti boleh buka, yaitu mengenai kita akan selalu diperbaharui pemikiran kita. Kita akan semakin luas melihat sisi kehidupan kita. Oh, orang ini terkena masalah. Oh, orang ini kena ini. Oh, orang ini kena ini. Oh, gue tahu nih kalau gue mengalami, mungkin aja dia lagi mengalami musibah sebelumnya. Aku punya satu kisah. Aku baca buku, dan kisah itu menceritakan tentang intinya ada satu cowok yang lagi capek banget, intinya capek banget, kayak kesel banget lah, intinya udah capek kerja. Dia masuk dalam sebuah kereta, dan satunya lagi tuh ada bapak dan ada beberapa anaknya gitu. Bapaknya duduk samping dia, terus anaknya tuh berisik banget lah. Terus intinya orang yang capek ini tuh kayak marah gitu loh ke bapak-bapak ini, kayak, lu jadi bapak gak bener banget ya, masa anak lu dibiarin berisik gitu kan ganggu orang, gini, dia ngoceh. Bapak itu cuma bilang, iya emang saya gak bener, emang saya belum sempurna jadi seorang papa. Ternyata bapak ini lagi mengalami masalah sebelumnya, dan dia putus asa juga. Dan orang ini yang tadi mau marah-marah, dia malah akhirnya mendoakan bapak ini ketika bapak ini sharing ke dia. Dan ini adalah sebuah pertanyaan, who am I to judge? Siapa kita untuk menjudge kehidupan seseorang? Siapa kita untuk menjudge kehidupan kita sendiri? Dan kalau kita pernah punya pemikiran kayak, gue mau mati aja deh, atau mau ngelakuin bunuh diri, percaya teman-teman, bunuh diri itu adalah satu-satunya tindakan bodoh dan tindakan pengorbanan diri yang gak masuk akal, dan itu juga mengartikan bahwa kita tuh menolak ciptaan Tuhan. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi kan bunuh diri itu atau punya masalah itu kan gak gampang, justru itu. Bangunlah hubungan kita, bangunlah kehidupan kita tuh, keseharian kita itu dengan sebuah komunitas rohani yang sehat. Lalu Roma 12 ayat 2 itu mengatakan bahwa dengan kita memiliki hikmat dan kita berdoa dan membangun hubungan dengan Tuhan, itu akan membantu kita untuk fokus kepada hal-hal yang benar. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Itu adalah hal-hal manis yang bisa kita pikirin. Dan kita bisa menempatkan diri atau menjadi dan bisa berpikir demikian ketika kita ada di lingkungan orang-orang yang bijaksana. Amsal 13 ayat 20 ini tentang kisahnya Salomo juga, yang dia mengatakan orang berhikmat banget pada saat itu. Dia mengatakan juga bahwa dengan kita tinggal sama orang-orang yang bijaksana, kita bisa ke bawah loh, bijaksana juga. Sesimpel quotes kayak gini, temanmu itu mencerminkan siapa kamu, udah itu aja. Coba kalian lihat pertemanan kalian seperti apa. Kalau kalian bilang, temen gue emang suka ngerokok, Sar, tapi gue kan enggak. Memang enggak, tapi ada 2 pilihan. Belum, atau kamu nggak bisa menutup semua mulut orang-orang. Yang orang tahu hanyalah temenmu seperti itu, kamu kan seperti itu. Tinggal tunggu waktunya aja. Caranya gimana, Sar? Ubahlah temanmu menjadi lebih baik, atau kamu yang akan diubahkan. Seperti itu. Lalu, nah ini pertanyaan bridging ketiga nih. Did you ever know bahwa penting untuk menjaga irama yang tepat? Irama apa nih, Sar? Kita bakal lihat di slide berikutnya. Masuk ke poin ketiga,
Terus gimana cara menemukan rencana Tuhan? Tadi kita udah bahas mengenai irama ya, menjaga irama. Kalau teman-teman tahu, mungkin yang bisa nyanyi, terus yang atlet lari, menjaga irama itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Kalian ngikutin irama dari apa sih? Yang aku lupa sebutannya apa, pokoknya yang kayak ngasih instruksi lah. Iramanya naik, turun untuk yang nyanyi, untuk yang lari. Dia harus bisa jaga irama antara pernafasan dan kecepatan dia lari. Kalau dia terlalu lama, dia akan tertinggal dengan pelari lainnya. Kalau dia terlalu cepat, dia akan kehilangan nafasnya dan dia nggak akan bisa sampai garis finish. Yang selalu dibilang sama Paulus itu kan adalah kehidupan kita itu adalah garis finish ya, pertandingan iman. Tapi kadang kita nggak bisa menyelesaikannya karena kenapa? Iramanya tidak dijaga. Makanya sini aku bilang irama yang tepat adalah kuncinya. Galatia 5:25 ini mengatakan hidup itu harus dipimpin oleh roh dan harus di bawah Roh Kudus itu sendiri. Kita hidup itu harus di bawah pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan menentukan setiap langkah demi langkah apa yang harus kita lakukan ke depannya supaya apa? Irama itu terjaga. Jangan terlalu cepat. Di depan ada mobil nih mau lewat. Misalkan, jangan terlalu cepat ya. Kamu ikutin aku aja. Contohnya kayak gitu. Belum lama kita ngelewatin Pentakosta, di mana Roh Kudus turun dalam kehidupan kita. Apakah kita cuma ngelewatin momen itu cuman set, rutinitas saja, tahun depan kan juga ada lagi. Apakah demikian? Atau kita benar-benar memaknai hari Pentakosta itu untuk kehidupan kita, di mana kita nggak pernah ditinggalkan sendirian. Tuhan tahu kita nggak bisa sendirian. Tuhan tahu kalau kita sendirian, kita nggak akan bisa mencapai rencana Tuhan. Kita nggak akan bisa terbuka akan pemikiran kita mengenai rencana Tuhan itu apa. Makanya Tuhan memberikan Roh Kudus pendamping untuk kehidupan kita. Sapalah Roh Kudusmu setiap hari. Sapalah Tuhan setiap hari. Bangunlah mesbah doamu setiap hari. Amsal 3:6, ketika kita mengakuinya, dia akan mengarahkan jalan kita dan membantu meluruskannya. Jangan pernah kita bilang kita mengenal Tuhan, kalau kita nggak pernah membangun kehidupan doa kita. Kalian cuma sekedar tahu. Contohnya apa? Gue tahu Gideon, Vkom, PR, Angkatan 19. Pesut kan? Udah. Tahu aja gitu. Mengenal tuh gimana? Mengenal itu lu tahu dia keseharian ngapain, setiap jam ini dia ngapain, hari ini mengalami apa, itu mengenal namanya, membangun sebuah hubungan. Gak gampang dong kalau misalnya tiba-tiba, Gideon, coba lu ceritain ke gue hari lu ngapain. Aneh gitu kayak, ngapain weh? Lu aja gak pernah nanyain gue sebelumnya, apa lu tiba-tiba mau nanyain spesifik mengenai kehidupan gue? Aneh gitu. Bangunlah hubunganmu tuh perlahan. Dan gimana cara menemukan rencana Tuhan? Lakukanlah ini, 3 hal yang tadi kita udah bahas juga sebenarnya, melalui firman-Nya. Bacalah firman-Nya. Bacalah Alkitabmu, rutinitasmu ubah. Jangan main HP setiap hari, jangan cuma main sosmed setiap hari, bangunlah kehidupan nyatamu secara offline-mu itu sama Tuhan. Kedua, berdoalah secara teratur. Buatlah rutinitas teduhmu, entah pagi atau malam, dan sama teman, atau sama siapapun, intinya bangunlah secara teratur. Yang ketiga, komunitas lagi di sini dia bilang. Seberapa penting sih komunitas? Itu sangat penting sekali. Entah kamu masuk dalam dunia pelayanan, dunia kepengurusan dalam dunia rohani ya, itu penting banget teman-teman. Jangan cuma kasih makan badanmu, biar makin gede gitu ke setiap hari. Tapi kasih makanlah juga rohmu. Dengan apa ya? Makan firman Tuhan itu sendiri. Nah, ini bridging juga untuk masuk ke poin selanjutnya. Something unexpected. Place your mind in here. Apa yang kalian pikirkan pertama kali mengenai something unexpected, yang sesuatu yang nggak kepikiran? Contohnya apa? Contohnya kayak gini. Kalian udah cantik, udah ganteng nih. Kalian mau dinner. Entah sama teman-teman kalian, rame ya. Entah sama pacar kalian, atau sama keluarga kalian, itu hari penting. Kalian udah cantik, udah berjam-jam dandan segala macam persiapan ini itu, bahkan dari beberapa hari yang lalu, beli baju ini, beli baju itu, sepatu ini, kalian udah jadi referensi, rambutmu udah apain. Pas di hari H, tiba-tiba, pas kalian lagi jalan, mau masuk nih ke rumah makan, hujan kan. Terus ada mobil lewat, beceknya kena kalian. Rambut kalian lepek, baju kalian kotor, dekil. Nah, itu something unexpected tuh. Sesuatu yang nggak pernah kepikirkan, tapi terjadi. Terkadang hidup itu tidak berjalan secara rencana, so take it easy. Gampang banget ya, Sar, ngomongnya ya.
Kalau misalkan gue udah jadwalin kan susah, Sar. Kalau tiba-tiba bentrok, tiba-tiba mendadak berubah, ya itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu, teman-teman, apa yang akan terjadi selanjutnya. Terus ngapain? Take it easy aja. Karena kita udah tahu, bahagia dan rasa kecewa itu berdampingan. Kamu nggak bisa memilih bahagia doang, tapi kamu meninggalkan yang kecewanya itu. Kamu nggak bisa mengambil rasa kecewamu, tapi kamu melupakan kalau kamu juga harus bahagia. Keempat, 3 aturan tidak tertulis dalam kita bisa menyelaraskan pemikiran kita atau keinginan kita sama Tuhan. Yang pertama, rencanakan memulai kembali. Tadi kita udah ngebahas kan contoh baju kita kecipratan. Terus Sar, habis take it easy ngapain? Ya udah, buat rencana baru lah. Rencana baru gimana? Rencana barunya adalah lu pulang, ganti baju, atau lu jalanin aja. Take it easy. Kalau ditanya orang, kenapa? Kecipratan. Kamu mau ngambil momennya atau kamu mau mikirin penampilanmu? Banyak hal dan pilihan di depan kita. Tapi kadang pemikiran kita terlalu sempit untuk memilih satu hal doang. Yang kedua, rencanakan mengatakan tidak. Ini hubungannya apa sama God's plan for your life? Dengan rencana Tuhan, banyak loh hal-hal yang akan menjadi benalu buat kehidupan kita. Contoh, kalian punya pasangan ya. Aku ngomongin pasangan karena kita anak muda dan mungkin kita akan menjalani itu dan atau sedang menjalani. Ini sebagai contoh aja. Di sisi lain kita harus pelayanan. Tapi di sisi lain pacar kita ngajak nih. Bebarengan. Nah, kamu harus berani untuk mengatakan tidak. Sama yang mana, Sar? Ntar pacar gue marah lagi kalau udah bertahun-tahun. Sama pelayanan aja ya, paling kan ada yang nge-backup gue. Ya memang, kalau pemikiran manusia itu akan berpikir demikian. Tapi kamu harus punya set priority yang tepat. Prioritasmu apa? Dan saat kamu emang memilih untuk pelayanan, motivasi hatimu tuh apa? Jangan sampai kamu menolak pasanganmu, tapi motivasi hatimu tuh gak benar. Seakan-akan mikir, biar orang dengar kisah gue, seneng nih. Gue meninggalkan pacar gue demi Tuhan. Biar gue dipuji sama orang. Balik lagi tadi, bukan apa yang kamu lakukan, tapi siapa kamu. Kenapa kamu melakukan itu? Motivasi hati Tuhan. Motivasi hati yang Tuhan mau. Yang ketiga, rencanakan menjadi kreatif. Aku percaya dan yakin kita semua udah pernah pelayanan. Kita pernah masuk dalam pengurusan juga dalam dunia rohani ataupun dalam dunia sekitar kita. Kita punya talenta, teman-teman. Kita kreatif. Tapi gue enggak, Sar. Bukan enggak. Kita belum nemuin aja. Kita belum gali. Apakah kita pernah terus menggali kehidupan kita? Kreativitas kita di mana? Gunakanlah itu untuk melayani Tuhan. Rencanakanlah menjadi kreatif. Kisah Gideon. Ini bukan Gideon Vicom ya. Gideon di Alkitab. Intinya saat Gideon mau perang, bukannya dikasih pedang, bukannya dikasih baju dan perisai yang bagus-bagus, yang anti peluru, anti pedang gitu kan ya. Tapi malah Tuhan menggunakan kendi, lihat untuk menjadi alat perangnya. Kreatif kan? Tuhan tuh menggunakan segala sesuatu yang terdekat sama kehidupan kita. Di kisah Wahyu, Tuhan berbicara kepada 7 gerejanya, itu menggunakan rema yang biasa mereka lakukan, yang biasa mereka tahu. Dan Tuhan akan menggunakan kita, memakai kita dengan hal-hal kreatif yang bisa kita lakukan. Jadi kalau Tuhan ngomong apa kalian, jangan langsung tolak. Coba pikirin dulu, dalam kehidupan kita apa sih bisa kita lakuin, dan kenapa ya? Tuhan tuh mau banget suruh kita untuk melakukan itu. It's okay to be not okay today, at least you are you, and that's enough. Kalau ditanya sharing, kamu hari ini gimana, ngalamin apa? Jangan bilang baik. Kita tuh gak baik-baik aja teman-teman setiap hari. Percayalah, kita gak pernah baik-baik aja. Tapi kita mencoba dan mencari cara supaya kita baik-baik aja. Masalah itu bukan dilupakan, tapi dijalani dan diselesaikan. It's okay kalau kamu ngerasa kamu gak fine hari ini. Karena pada akhirnya ya, kamu itu adalah kamu. Kamu cukup. Kamu masih bisa bernafas aja, kamu cukup. Makanya aku bilang di sini, at least you are you, and that's enough. Itu jauh lebih penting. Kamu masih berjuang sampai hari ini, sampai malam ini. Kamu masih bisa beristirahat, kamu masih bisa tersenyum, masih bisa ngeliat diri kamu depan kaca. Coba deh kamu bilang, it's okay, at least you are you. Sebut nama kamu. Itu adalah hal positif yang biasa aku berikan sama kakak-kakakku juga, sama teman-temanku yang lain. Belajarlah untuk menyapa dirimu di depan kaca. Belajarlah merasakan kamu itu hidup.
Jangan sampai karena kita tahu kita hidup, kita lupa kalau kita tuh pernah hidup gitu. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Gimana kalau setiap keinginan kita, rancangan kita untuk masa depan, nikah dengan siapa, mengejar impian, karir, masa depan, terus keluarga mau dibangun seperti apa, tapi tiba-tiba itu berbeda sama Tuhan, karena Tuhan ngomong ke aku, gue disuruh nunggu. Ini sama ya kisahnya dengan kisahnya Yeremia 29 ayat 10, teman-teman bisa buka juga, mengenai bangsa Israel disuruh menunggu sama Tuhan. 70 tahun kemudian baru Tuhan memperhatikan. Wow, jangankan 70 tahun gitu kan. Coba deh 7 tahun dulu. Apakah kita sanggup menunggu 7 tahun? Tuhan ngomong deh sama kita, ini loh rencanaku buat kamu, tak. Tunggu ya 7 tahun lagi, baru semua impianmu akan terwujud. Mungkin di hari pertama sampai seminggu kita akan ngomong, oke Tuhan, aku akan menunggu. Tapi percaya teman-teman, kita akan gampang give up. Itu sebabnya kita nggak bisa menjalani kehidupan kita sendirian. Kita butuh komunitas, kita perlu namanya membangun rutinitas kehidupan kita sehari-hari itu untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Supaya apa? Rohani kita itu terjaga. Jangan 7 tahun, 7 bulan, atau bahkan 7 hari. Kita nggak akan pernah sanggup untuk menunggu. Manusia itu sangat menghindari namanya menunggu. Gak bisa gue nunggu, gak bisa. Kasih tahu gue, jam berapa biar gue tahu, biar gue bisa nunggu. Sebenarnya lo gak bisa nunggu itu namanya, karena kenapa? Lo butuh kepastian. Semua manusia itu butuh kepastian. Tapi di sini kita belajar menyerahkan kepastian kita, kehidupan kita sama Tuhan. Nah ini yang terakhir. Terus setelah kita ngomongin 4 poin sebelumnya, gimana kalau emang pada akhirnya gue emang gak pernah bisa ngeliat rencana Tuhan. Bukan gak pernah bisa, lama Sar untuk ngeliat rencana Tuhan. Bertahun-tahun gue nunggu, berpuluh-puluh tahun gue nunggu. Sesimpel ini loh teman-teman. Doa dijawab itu, gak kayak kita makan cabai. Kamu makan cabai sekarang, kamu pedesnya sekarang gitu. Jadi ada 3 poin yang bisa aku bagiin. Pertama, rencana baik itu memerlukan waktu. Setiap hal itu perlu waktu, perlu proses. Aku bikin PPT ini memerlukan waktu untuk apa? Bisa nge-show yang terbaik. Setiap kalian mau presentasi, mau ujian, kalian butuh waktu untuk belajar. Kalian nggak bisa dong baru masuk kuliah tiba-tiba langsung ya skripsi. Nggak bisa. Kalian butuh proses bersemester-semester untuk apa? Memberikan yang terbaik saat kalian nanti wisuda. Kamu mungkin nggak bisa melihat hasil akhir dari rencana Tuhan secara utuh karena kamu lelah menunggu. Dan hal ini bisa saja diteruskan ke generasi berikutnya. Padahal besok nih, rencananya terwujud. Rancangan Tuhan terwujud, uangmu terwujud. Ya, kamu give up sekarang. Dan hal itu bisa kamu turunkan loh ke anak-anak kamu nanti. Kita ngomongin lebih jauh lagi ya. Ke anak-anakmu, ke keluargamu, semua orang yang di sekelilingmu itu menjadi dampaknya. Apakah kamu menjadi dampak baik atau menjadi dampak yang terbaliknya? Yang kedua, musim menunggu bukanlah musim yang sia-sia. Kalian bisa, kalau misalkan kalian punya pasangan ya, nungguin cewek itu atau cowok itu menjadi apa atau kayak gimana, kalian siap menunggu. Aku siap menunggu kamu nggak perlu menjawabnya sekarang. Tapi nunggu rencana Tuhan yang terbaik, yang pasti fixnya itu terbaik, kita nggak bisa. Ya, udahlah susah kayak begini mah. Susah nggak bisa. Nah coba deh teman-teman kita sama-sama belajar untuk kembali memperbaiki kehidupan kita sekali lagi. Bangsa Israel yang harus bekerja 70 tahun demi perdamaian dan kemakmuran kota, dia harus menunggu 70 tahun, dia harus bekerja 70 tahun baru Tuhan perhatikan. Jangan hanya diam menunggu waktu Tuhan, tapi produktiflah. Ini aku bagikan lagi, waktu PDP pertama, Persekutuan Doa Pengurus di PAUD pertama kali, yang awal-awal masih corona, aku ingat banget, aku masih di Ciledug, Yuda pernah ngomong kayak gini, kayak mengenai kita ya, ibadah online. Apalagi di jam 3 jam ngantuk gitu kan. Banyak orang tuh yang udah gak pengen untuk ibadah online. Kalian lihat di sini, di Zoom kita, berapa orang sih yang gabung, apakah dia lagi. Bersyukur gak bersyukur, ini bukan mengenai berapa banyak orang. 1 orang pun yang datang, kita udah bersyukur banget. Itu udah menjadi berkat. Tapi maksudnya adalah, kita sebagai gereja Tuhan, kita ibadah seperti ini, bersekutu seperti ini, semakin lama tuh bisa hilang loh. Aku pernah bahas ini soalnya sama salah satu dosenku di Vkom. Kita ngomongin mengenai sosial media, kebudayaan, agama, suku ras gitu. Kita akan semakin hilang.
Coba kalian tunggu deh. Jangankan 10 tahun kemudian. Ya, 5 tahun kemudian mungkin kalau misalnya corona ini masih ada terus, kita menggunakan sosial media terus, di mana-mana, negara manapun, semua udah mengembangkan teknologi semakin canggih. Jangan sampai gereja Tuhan hilang, teman-teman. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang cuma diam gak produktif. Kita dengar kisah-kisah di zaman dulu. Esther, Yusuf, Daud, siapa lagi, banyak banget nabi-nabi yang dimenangkan oleh Tuhan. Mereka bukan cuma jadi orang yang pendiam. Mereka bekerja. Pengembala domba, pemain musik, semua bekerja produktif. Produktif karena apa? Tuhan nggak mungkin dong memakai kita yang cuma sehariannya nonton TV, nyelonjor, bahkan menjadi batu sandungan bagi keluarganya. No, Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau menggunakan pekerja-pekerjanya. Bekerjalah di ladangnya Tuhan. Bekerjalah di ladangnya Tuhan. Lagu pun ngomong kayak gitu kan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yang ketiga, rencananya itu selalu baik. Rencana Tuhan itu selalu fix, pasti baik buat kehidupan kita. Seperti yang dikatakan Yeremia 29 ayat 11, aku bacain. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini jelas banget ya. Tuhan tuh ngomong, bahkan nggak perlu kita interpretasikan lagi, semua orang juga bisa tahu. Aku nulis di notesku, Tuhan Yesus janji. Dia berjanji secara spesifik, dia mau kita berusaha atau bertindak, dan terus mengandalkannya. Gak akan mudah jalannya, gak akan pernah mudah jalannya, gak akan pernah mulus. Bahkan Tuhan selalu bilang, langit gak akan pernah selalu biru. Tapi Tuhan membuka diri untuk kita datangi. Cari dan temukanlah Tuhan, selagi Tuhan berkenan untuk kita temui. Itu yang harus kita paham, teman-teman. Dan ini penutupnya. Jangan sampai ketakutan kita akan hidup kita, akan masa depan kita menghentikan langkah kita. Jangan sampai cuman karena sindiran orang doang, cuman karena orang-orang udah sukses di sosial media kita, itu menghentikan langkah kita. Guys, your life is so important. Hidup kita tuh sangat penting dan berharga. Jangan cuma karena sindiran yang nggak penting dari orang doang, kamu menyerahkan hidupmu dan menghancurkan hidupmu. Mereka senang, kamu sengsara. Gak ada untungnya buat kita. Stres boleh, kecewa boleh, tapi itu nggak kekal. Perasaan itu nggak kekal. Belajarlah untuk berusaha bangkit lagi. Orang sukses juga nggak mungkin langsung sukses kok. Dia pasti jatuh dulu. Tapi jangan sampai ketakutan kita akan masa depan, akan keinginan kita di hari depan, kita lagi mau UAS juga, jangan sampai ketakutan-ketakutan itu menghentikan langkah kita jika kita stagnan. Jangan. Hidup kita masih panjang. Kalau kamu masih ada dalam dunia ini, artinya rencana Tuhan belum selesai atas kehidupan kamu. Jadi, gimana caranya untuk kita menjelaskan keinginan anak muda sama Tuhan adalah bangunlah kehidupanmu dalam firman Tuhan, berkomunitas rohani, dan tekunlah berdoa. Itu hal-hal penting harus kita lakuin. Sesimpel seperti itu, tapi susah prakteknya. Susah bukan berarti nggak bisa dilakuin. Jadi gitu, dari aku seperti itu. Mungkin ya teman-teman ada yang mau tambahin, atau ada yang mau di-sharingkan, apa kira-kira yang kalian dapat? Boleh? Ya, halo. Ya, Ko Daniel. Nah, pas poin awal-awal itu, gue keingetan itu, anak muda buat ngelakuin kehendak Tuhan itu adalah kalau nggak ada untungnya bagi dirinya, satu. Atau yang kedua, lingkungan sekitarnya, pengaruhnya itu bahkan memberikan ancaman mau pakai tanda petik atau enggak. Lingkungan sekitar apapun itu, atau sudah ditanamkan, dipropagandakan sejak masa mudanya, sejak kecilnya ditanemin, dan dia akan sulit untuk melakukan kehendak Tuhan karena perlawanan dengan apa yang ditanamkan sejak kecilnya. Memang itu pentingnya komunitas, jadi punya dasar yang kuat, sekalipun lingkungan intinya, lingkungan sekitar nggak mendukung, dia punya teman-teman yang bisa
menancapkan di dalam firman Tuhan. Oke, thank you Kak Daniel. Itu tambahan dari Kak Daniel ya. Kayak kenapa sih banyak anak muda yang punya keinginan yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Aku mau sedikit sharing nih. Mungkin teman-teman yang mau sharing, nggak mau open mic juga nggak apa-apa, lewat chat. Aku bingung antara mau senang atau sedih ya, tapi aku bersyukur intinya. Karena aku kerja di Perhumasan Untar. Dan aku baru tahu alasan mereka menerima aku adalah, aku tahu ini bercanda, tapi aku di sisi lain bersyukur, tapi di sisi lain kayak kayak bingung gitu. Karena dia bilang, lu tahu Sar kenapa kita terima lu? Kenapa? Selain karena lu punya apa ya namanya, standar-standar lah yang mereka butuhkan, lu tuh rohani banget dan kita butuh lu di sini. Wow. Kalau ada teman-teman di antara teman-teman yang sering dibilang, kayak pendeta lu, bapak pendeta, ibu pendeta. Amin. Amin loh. Pendeta itu bukan profesi loh. Pendeta itu pilihan hidup. Pendeta itu artinya bukan profesi seperti lu kerja kantoran atau apa. Pendeta itu adalah panggilan hidup loh. Kita nggak perlu menjadi pendeta yang benar-benar pendeta, tapi kita adalah pendetanya yang ada di sekeliling kita. Bahkan di Wahyu pun Tuhan bilang, para pendeta, para majelis Tuhan, itu disebut malaikat loh. Jadi mungkin kalau ada antara teman-teman yang ngerasa kayak, tadi kalau udah bilang kayak, gue nggak berani untuk, maksudnya ketakutan propaganda dan segala macam stereotip mengenai, kan ini kan agama, kita kan harus bersatu dalam perbedaan gitu. Tapi kenyataannya dunia itu nggak seperti itu teman-teman. Dunia itu tidak benar-benar menguniversalkan segala sesuatu. Dan bagaimana kita orang Kristen yang selalu dicap mengasihi. Orang Kristen itu orang yang penuh kasih loh. Kan selalu dibilang kayak gitu kan, aku suka banget, aku senang banget. Tapi bagaimana dengan kita? Cobalah, belajarlah. Awalnya aku takut loh untuk share renungan Alkitab, benar-benar yang Alkitab, ke grup-grupku yang ada yang mereka bukan rohani. Tapi saat aku mencoba dan mendapat respon kayak, thank you ya, gila, gue memang bukan Kristen, tapi pas gue baca, ya bikin gue damai sih, Sar. Ternyata emang Tuhan gak pernah ninggalin. Kita gak pernah tahu kalau kita bakal jadi berkat loh. Yang penting mencoba, dicoba aja dulu. Itu kan selalu orang-orang pada bilang kan, dicoba dulu aja. Hasilnya gimana ya udah. Kalau emang gak baik, ya udah stop. Kamu bisa menjadi berkat tempat lain. Tapi kalau emang hasilnya baik, teruskan. Kayak gitu sih. Teman-teman ada yang mau nambahin lagi? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke berdoa ya. Oke. Mari kita berdoa. Oke, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa dulu untuk menutup persekutuan doa kita hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan doa Rabu kita hari ini. Bersyukur berterima kasih ya Bapak untuk 1,5 jam Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami ada di sini Tuhan, kami percaya dan yakin bukan sebuah kebetulan. Tapi karena ada kuasa-Mu, karena ada hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan, thank you sekali lagi bahwa kami tahu Tuhan, God's plan for our life, rencana-Mu Tuhan untuk kehidupan kami tahu Tuhan semua itu baik. Kami tahu Tuhan jalan kami itu gak akan pernah mudah Tuhan. Kami lebih percaya dan yakin bahwa Engkau selalu ada di samping kami untuk selalu menopang kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami, menegur kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap hal yang kami berikan untuk-Mu, hal-hal yang boleh Engkau berikan dan tanamkan di kehidupan kami Tuhan, itu semua gak akan pernah hilang sia-sia Tuhan. Dan Tuhan, bersyukur berterima kasih untuk teman-teman kami yang sudah berkumpul di persekutuan hari ini Tuhan, di akhir semester ini. Bersyukur Tuhan karena kami boleh bersama-sama melewati 1 semester, dan kami boleh bersama-sama bertumbuh dan tertanam dalam Engkau Tuhan selama 1 semester ini. Persiapanlah kami Tuhan untuk something unexpected Tuhan, untuk roller coaster-Mu Tuhan, untuk setiap hadiah-hadiah kejutan yang Engkau berikan kepada kami. Persiapanlah hati dan jiwa kami. Dan Tuhan, sebentar kami juga ingin berdoa, biar kiranya Tuhan, Engkau boleh memberkati kami, dan boleh ada di tengah-tengah kami. Dan teman-teman, mari kita berdoa.
Bagi yang laki-laki, mari kita berdoa agar setiap mahasiswa mampu merasakan dan melihat sebagaimana Tuhan melakukannya. Untuk yang perempuan, mari kita berdoa agar setiap mahasiswa mampu bersabar dalam penantian Tuhan. Mari semuanya kita berdoa. Untuk yang laki-laki, mari kita berdoa agar setiap mahasiswa dapat menjadi dampak baik serta memberkati sesamanya. Dan untuk yang wanita, mari kita berdoa agar mahasiswa mampu memahami bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mari semua kita bersatu dalam doa. Dan untuk selanjutnya, mari kita berdoa. Untuk yang laki-laki, mari kita berdoa untuk kesehatan dan hubungan pribadi setiap kita dan setiap pelayan Tuhan agar diberikan yang terbaik. Berdoa juga agar setiap mahasiswa memiliki kerinduan lebih lagi untuk beribadah bersama di PAUD ini. Dan untuk yang wanita, mari kita berdoa agar persekutuan Jumat terakhir di semester ini dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kendala. Mari kita bersatu dalam doa. Dan untuk yang terakhir, mari kita berdoa bersama-sama agar setiap mahasiswa bisa mendapatkan nilai yang terbaik saat mengerjakan UAS nanti dan tetap memiliki integritas dalam Tuhan saat mengerjakannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, inilah setiap pokok doa yang boleh kami sampaikan ke hadirat-Mu ya Bapak. Kami juga ingin berdoa secara khusus Tuhan untuk bangsa negara kami ya Bapak. Mungkin saat ini masih mengalami wabah penyakit Tuhan yang masih berduka Tuhan dalam COVID-19 ini Tuhan. Kami doa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya dengan iman yang penuh Tuhan bahwa COVID-19 ini akan segera berlalu. Kami boleh bertemu satu sama lainnya Tuhan secara offline. Kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan secara langsung kembali ya Bapak. Kami berdoa Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan yang akan selalu semakin bangkit Tuhan. Gereja-gereja-Mu Tuhan yang semakin siap untuk memberitakan firman-Mu. Dan juga Tuhan gereja-gereja-Mu yang Bapak yang siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan Tuhan, terima kasih sekali lagi Bapak untuk setiap sharing firman yang boleh Engkau berikan kepada kami, dan juga setiap hal-hal dan interpretasi baru Tuhan yang boleh kami terima daripada-Mu Tuhan, bahwa rencana-Mu Tuhan sekali lagi bukanlah rencana yang sulit untuk kami mengerti. Ajar kami ya Bapak untuk semakin tertanam Tuhan dan membangun kehidupan kami di atas firman-Mu, membangun komunitas rohani kami, dan juga Tuhan tekun dalam melaksanakannya, dan juga berdoa kepada-Mu Tuhan. Dan Tuhan, untuk bungkus kegiatan kami selanjutnya Bapak, untuk bungkus persekutuan doa kami pada hari ini ya Bapak, agar kiranya Tuhan, apapun yang boleh kami lakukan setelah ini, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu sekali lagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kita masih akan mendengarkan satu lagu lagi ya.
Terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya pelayanannya akan dipakai luar biasa lagi bersama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dan di dalam segala sesuatu yang sedang kita alami. Dalam kegagalan dan kesalahan kita pun, Tuhan akan menjadikannya indah. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita, tapi mungkin waktunya belum datang. Jadi jangan pernah berhenti berharap dan percaya kepada Tuhan. Aku mengundang kita semua untuk menyanyi bersama-sama menyanyikan lagu Sungguh Indah. Marilah kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang rindu akan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada beserta kita dan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita menyanyikan ini lagu dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku,
Teman-teman, sekali lagi kita bersatu dalam doa untuk menutup persekutuan doa kita hari ini. Tuhan Yesus Kristus, kami boleh menyelesaikan persekutuan doa kami pada hari ini ya Bapak. Betul Tuhan, terlalu dalam pemikiran-Mu, tak bisa kami selami Tuhan. Terlalu indah dan terlalu wow untuk kami mengerti. Setiap rancangan, kehidupan kami Tuhan, bahkan kami bisa hidup, masih bisa bernafas aja Tuhan, kami udah bersyukur. Kami gak pernah sadar Tuhan, hal-hal kecil yang biasa kami lakukan, tapi itu mukjizat Tuhan. Kami bisa mengedipkan kedua mata kita, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa menggerakkan jari-jari kita. Itu adalah bagian rencana-Mu yang indah Tuhan. Kami masih sempurna Tuhan secara fisik Tuhan. Kami bersyukur akan hal itu Tuhan. Kami tahu kami masih ada hidup Tuhan sampai detik ini Tuhan. Kami yakin rencana-Mu belum selesai atas kehidupan kami. Tuhan, ajar kami mengerti, ajar kami untuk sabar, ajar kami untuk selalu tertanam dalam Engkau, ajar kami untuk selalu bertumbuh dan menghasilkan buah Tuhan yang manis. Di saat Engkau datang Tuhan, Engkau boleh menemukan kami menjadi hamba-Mu yang selalu setia, hamba-Mu yang selalu taat, hamba-Mu yang siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, sekali lagi, ajar kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan kami ya Bapa, tuntunlah kami hari ini. Masa depan kami dan kami serahkan masa lalu kami ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk bisa men-set priority kami selalu Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu, kami siap untuk bersabar menunggu rancangan-Mu kehidupan kami siap Tuhan untuk mengikuti setiap apa yang Kau boleh sampaikan kepada kami. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, kini dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Thank you teman-teman yang sudah datang. Semoga firman yang disampaikan boleh menjadi kehidupan kita hidupkan ya setiap harinya. Thank you sudah melayani juga. See you, happy weekend dan God bless you.